Selamat hari Minggu Ibu Bapak dan anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam Kristus. Minggu ini kita bertemu lagi dalam acara yang sama, ibadah sekolah minggu online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GMI Wilayah 1 bagian anak dan perempuan. Nanti yang melayani kita adalah guru-guru sekolah minggu dari GMI Glugur Distrik 2 Wilayah 1. Tema kita minggu ini Bileam dan keledainya. Apa yang menarik dari kisah Bileam dan keledainya? Ikuti nanti ceritanya baik-baik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya ini? Dasar! Yes, yes, yes! Hari ini kita akan mulai ibadah kita di Minggu tanggal 2 Mei 2021. Nah, untuk anak-anak semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita saat teduh kita mulai. Oke, untuk semua anak-anak, hari ini mari kita bernyanyi. Kita katakan selamat pagi Bapa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah hadir di rumah-Mu dan beribadah. Tuhan, berkati dan sertailah kami di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terpuji dan termulialah nama Tuhan hari ini esok sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak Miss, masih ada sukacita? Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan ada satu sobat. Mari tepuk tangannya.
Kamis untuk semua anak sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati kita. Mari kita bernyanyi Cari Dalam Kerajaan Allah. Shalom anak sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas tuntunan-Mu Bapa. Mari Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Temanya adalah ketaatan. Nah, di sini adalah bicara tentang Bileam dengan keledainya. Ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Mari kita ikuti ya. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangannya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkan kembali ke jalannya. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat.
sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan." Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang daripadaku. Jika ia tidak menyimpang daripadaku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, ini adalah cerita tentang Bileam dan keledainya. Bileam adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia juga diberi kuasa oleh Tuhan memberkati dan mengucapkan kutuk. Jika ia mengucapkan berkat kepada seseorang, maka dia akan terberkati. Dan jika ia mengucapkan kutuk, maka orang tersebut pun akan terkutuk. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, suatu hari ada seorang raja Moab bernama Balak. Di negeri mereka ada bangsa Israel berkemah di sana, sehingga Balak menjadi khawatir. Kenapa dia khawatir, anak-anak? Dia takut kalau bangsa Israel nanti akan menduduki negeri mereka, membinasakan negeri mereka. Sehingga dia teringat, "Oh iya, Bileam kan punya kuasa. Bagaimana ya seandainya saya ajak kerjasama?" Nah, kemudian dipanggilnyalah utusannya untuk pergi kepada Bileam. Kemudian Raja Balak mengutus utusannya ke rumah Bileam. Mereka membawa hadiah berupa uang yang banyak. Setelah ketemu dengan Bileam, mereka berkata, "Ada pesan dari Raja Moab bernama Balak. Maukah kamu bekerja sama dengan kami?" Kerjasama seperti apa ya? Kemudian utusan tersebut memberitahu pesan Balak untuk membinasakan bangsa Israel dengan cara mengutuk mereka. Mereka memberikan hadiah. "Kalau kamu mau, akan kami berikan hadiah berupa uang yang banyak." Kemudian Bileam berpikir-pikir, "Aduh, diterima nggak ya? Diterima nggak ya?" Lalu dia pergi bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan lewat mimpinya bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa itu tidak boleh dikutuki, namun bangsa itu harus diberkati. Kemudian anak-anak, utusan tadi disuruh pulang oleh Bileam menghadap Balak. Dia menolak kedatangan mereka. Dia katakan, "Tuhan melarang saya memberikan kutuk terhadap bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa
mengajak dia untuk bekerja sama membinasakan bangsa Israel. Lalu Balak menitipkan sejumlah uang yang banyak, lebih banyak dari yang pertama nih anak-anak sekolah minggu. Wow. Kemudian uang ini diserahkannya kepada Bileam. Hai Bileam, mau nggak bekerja sama dengan kami? Kutuklah bangsa Israel. Lalu Bileam berpikir-pikir, wow, banyak sekali. Sayang juga ya kalau uang ini tidak diambil. Kemudian dia pergi bersama utusan dari Balak. Tapi ternyata di tengah perjalanan Bileam dan keledainya dihadang oleh malaikat-malaikat Tuhan. Karena Tuhan tidak suka bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, akan dikutuki oleh Bileam. Padahal Bileam juga sudah tahu anak-anak bahwa hal itu adalah dilarang Tuhan. Kita juga sering seperti itu ya anak-anak sekolah minggu. Sudah tahu dosa, sudah tahu dilarang, tapi kita tetap melakukannya. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Di tengah perjalanan, keledai tadi dihadang oleh malaikat Tuhan dengan membawa pedang. Bileam tak melihat ada malaikat Tuhan di sana, tapi keledainya bisa melihat malaikat Tuhan. Lalu keledainya menyingkir. Tujuannya adalah menyelamatkan Bileam, tapi Bileam tidak tahu bahwa keledainya menyelamatkan Bileam. Bileam malah memukul keledai itu, dipukulnya. Kemudian Bileam menyuruh kembali keledainya untuk membawa dia. Ada kejadian sampai 3 kali keledainya dipukul dan disuruh berlari terus untuk membawa dia. Pada saat yang ketiga kali, Tuhan menyatakan diri kepada Bileam. Tuhan menampakkan diri kepada Bileam dan membuat keledainya bisa berbicara. Keledainya berkata kepada Bileam, apakah yang kamu lakukan kepadaku? Ada sampai 3 kali kejadian keledainya dipukul oleh Bileam. Karena keledainya selalu menyingkir, Bileam bertanya, apakah maksud si keledai ini? Kenapa sih tidak jalan dari tadi? Kemudian dia memukul kembali, lalu si keledainya tersungkur. Pada saat itulah Tuhan menyatakan diri, Tuhan menampakkan diri dan membuat keledainya bisa berbicara. Keledai berkata kepada Bileam, kenapa kamu memukul aku? Ya, saya geram karena kamu mempermainkan aku. Tapi ternyata keledai itu bukan mempermainkan Bileam. Keledai itu sengaja menyingkir supaya Bileam bisa terselamatkan. Pada saat itulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Bileam, membuka mata Bileam sehingga Bileam sadar, oh ternyata malaikat Tuhan yang menyuruh keledainya untuk menyingkir untuk menyelamatkannya. Kemudian anak sekolah minggu, Bileam pada saat itu jadinya taat kepada Tuhan dan dia bertobat. Dan dia bertanya kembali, apakah saya boleh pergi Tuhan? Ya, kali ini Tuhan izinkan Bileam pergi, bukan untuk membinasakan, bukan untuk mengutuki, tapi untuk memberkati bangsa Israel. Sekarang kutuk berubah menjadi berkat. Nah, demikian juga anak-anak sekolah minggu, jika kita mau dengar-dengar firman Tuhan, mau taat kepada Tuhan, kita juga akan diberkati. Apa yang Tuhan sudah larang, apa yang Tuhan sudah katakan tidak boleh untuk kita lakukan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Contohnya nih,
dilarang jangan melawan orang tua, kita udah tahu itu salah, tapi kita lakukan. Ada teman kita suruh pukul orang lain karena kita dikasih hadiah, karena kita dikasih uang, kita tergoda dan memukulkan teman yang tadi. Itu tidak boleh ya anak sekolah minggu. Sebagai penutup, marilah kita dengar-dengar firman Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu harus turut kepada orang tua. Saat ini Tuhan bukan memakai keledai mengajar kita untuk mengajar anak sekolah minggu, tapi Tuhan memakai mama, memakai papa, abang dan kakak, guru-guru sekolah minggu, bapak dan ibu guru sekolah, untuk mengingatkan kita agar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, patuh kepada orang tua, patuh kepada firman Tuhan, sehingga kita menjadi terberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah kami, Allah Maha Agung yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami, penopang hidup kami, menuntun kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Ampunkan kami Bapa dari dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan mengenai firman Tuhan hari ini. Untuk itu mari kita respon di firman Tuhan. Kita berdiri bertambah-tambah dalam. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati, menyertai kehidupanmu siang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.